Hai teman cerita, ketemu lagi bareng sama Gaza dan Geza. Hari ini kita lagi jalan-jalan ke Animalium, Animal Science Center. Animalium sendiri merupakan salah satu fasilitas riset milik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau biasa disebut BRIN yang berlokasi di kawasan Sains and Teknologi Soekarno-Brin, Cibinong, Bogor. Di awal masuk, kita disajikan langsung sama layar televisi besar yang berisi kartun-kartun binatang yang bisa dilihat sama anak-anak sambil menunggu orang tuanya untuk beli tiket. Ceritanya juga seru loh teman cerita. Animalium ini disebut edu wisata. Jadi beredukasi sambil berwisata. Seru banget loh teman cerita. Untuk harga tiket masuknya, untuk anak usia sekolah 100.000 dan untuk dewasa 85.000 di hari weekend ya. Untuk tiket anak sudah include dapat eksklusif binder plus krayon kecil ya teman cerita. Untuk dewasa dapat 1 buah buku beserta 1 buah pensil. Untuk anak di bawah usia 2 tahun masih free ya. Jadi hari ini Geza masuk nggak bayar alias gratis. Untuk isi bukunya sendiri aku kasih gambarannya sedikit ya teman cerita. Jadi nanti kita bisa baca, bisa isi, dan semuanya bisa kita lihat di dalam. Jadi apa yang kita lihat bisa kita tulis, bisa kita baca, banyak informasinya. Untuk yang binder eksklusif anak itu lebih menarik, jadi lebih banyak pertanyaan-pertanyaan, jawaban, cerita di dalam untuk diisi di bukunya, gitu kurang lebih teman cerita. Nanti Gaza ceritain di dalam gimana cara isi buku dengan yang ada binatang langsung dilihat. Yuk sekarang kita langsung masuk. Awal masuk kita ketemu sama binatang hewan vertebrata. Jadi di layarnya ini bisa pilih hewan apa yang mau kita lihat, otomatis lampunya akan mati dan nyala. Banyak banget pengetahuan di layar yang bisa kita pilih. Nah ini juga bisa kita baca di dalam buku untuk lebih detailnya ya teman cerita. Di dalam Animalium ada ratusan koleksi satwa liar di dalamnya, mulai dari aves atau burung, pisces atau ikan, herpetofauna atau reptil, invertebrata atau serangga, hingga mamalia. Nanti kita akan spill satu-satu ya teman cerita. Animalium ini sendiri dibangun di atas lahan seluas 1,5 hektar. Bisa kebayangkan besarnya. Animalium ini pun baru dibuka ya teman cerita di awal Maret 2023. Animalium buka setiap hari kecuali hari Senin. Buka dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Untuk Senin mereka ada perawatan untuk satwa dan lingkungan. Jadi mereka tutup teman cerita. Animalium ini digunakan untuk melakukan riset pada satwa-satwa liar yang difasilitasi oleh BRIN. Jadi di dalamnya itu ada museum satwa dan juga satwa-satwa yang hidup. Awal masuk kita akan lihat beberapa jenis aves atau yang biasa kita sebut burung. Ini seru banget, ada replikanya, ada penjelasannya. Pokoknya ini edukasi yang seru untuk anak-anak, jadi banyak belajar tentang burung, tentang binatang-binatang lainnya. Yuk kita lanjut. Bahkan burung prasejarah pun ada loh di sini. Lihat deh, kita aja kayaknya jarang lihat nih jenis burung teror ini. Kita lihat yang lain yuk. Sekarang kita naik ke lantai 2. Di sepanjang lorong tangga naik ke lantai 2 ada banyak penjelasan tentang migrasi burung, jenis burungnya, jalur terbangnya, peta migrasinya pun digambarkan di sini. Lihat deh, seru banget deh pokoknya. Dijamin kalian semua happy di setiap titiknya. Yuk kita naik ke atas, kita lihat ada apa aja sih di atas. Di atas kita bisa lihat lebih detail, mulai dari kerangka burungnya. Lihat ya teman-teman, ini ada tulang burung, jadi kita bisa lihat dalamnya tulang-tulang burung tuh kayak apa sih. Selain itu
kita juga bisa lihat bulu burung, jenis-jenis bulu burung, jenis-jenis sayap burung dari yang terkecil sampai sebesar tara, gede banget kan teman cerita? Ada juga contoh sarang rangkong gading. Ini nih, jadi dia buat sarang di dalam pohon gitu teman cerita, lucu ya. Kita juga bisa lihat jenis-jenis telur burung dari yang kecil sampai yang besar. Selain itu, kita bisa lihat juga nih jenis-jenis sarang burung. Ini contoh sarang burung beberapa yang bisa kita lihat di dalam animalium teman cerita. Kalau nggak ke animalium, aku nggak akan tahu nih jenis telur burung ada sebanyak ini loh ternyata. Di sini kita bisa lihat jenis paruh burung mulai dari yang lancip, bengkok sedikit, kecil, bahkan panjang banget. Bentuk kaki burung juga macam-macam loh teman cerita. Lihat deh, banyak kan macamnya. Nah, di sini kita bisa dengerin suara burung. Kita bisa pilih mau denger suara burung apa aja. Banyak jenisnya. Kalian harus coba nih teman cerita, datang yuk ke animalium biar bisa lihat dan dengerin langsung. Di sini juga terdapat 5 kandang burung aviari. Yuk kita lihat nih salah satunya. Kita keluar yuk, ada apa aja sih di kandang burung aviari ini? Di dalam sini ada burung yang terbang bebas loh teman cerita. Kita juga bisa lihat nih ada minumannya, ada makanannya, diantaranya jagung dan mentimun. Lihat deh, kita tuh coba-coba tungguin berharap burungnya dateng di dekat makanan mereka. Tapi sayangnya burungnya nggak ada yang turun ke bawah. Yuk kita lihat tempat yang lain ada apa lagi sih? Tempatnya tuh bervariasi. Jadi dari dalam ruangan kita keluar ke aviari, kemudian kita lanjut lagi nih ke dalam ruangan. Tapi bener-bener edukasi tentang burungnya lengkap banget. Nih contohnya, di sini kita bisa lihat jenis burung dan habitatnya. Misalnya ada habitat perkotaan, burung-burung yang biasa ada di atap rumah kita nih teman cerita. Ada juga burung-burung yang biasa nih tinggalnya di hutan hujan tropis. Atau ada juga burung yang biasa tinggalnya di laut lepas. Ini loh contoh burung dan habitatnya. Ada juga burung yang tinggalnya di persawahan. Ini contohnya teman cerita. Ini jenis burung yang biasa tinggal di hutan mangrove. Pokoknya detail banget deh. Ada juga loh ternyata burung-burung di dunia yang gak bisa terbang. Penguin salah satunya. Nih kita lihat yuk dari bawah. Ada burung apa aja ya di bawah sini? Banyak sih teman cerita. Jadi burung yang ada di sini itu selain dipelihara, mereka juga sedang dalam masa penelitian. Di sini dikasih informasi kita dilarang menyentuh dan memberi makan hewan ya teman cerita. Sekarang kita lanjut ke aviari lantai hutan. Ada apa aja ya di dalamnya? Ada yang menarik nih teman cerita. Mas Gaza lihat burung merak, bagus banget. Lihat deh teman cerita, keren banget ya warnanya, Masya Allah. Yuk sekarang kita lanjut lagi. Ada apa lagi sih? Kita lihat bareng-bareng yuk teman cerita. Sekarang kita masuk aviari aliran sungai. Mari kita masuk. Untuk aviarinya sendiri itu sengaja dibuat oleh mereka sama persis dengan habitat aslinya, supaya binatang-binatang yang ada
ada di sini ngerasa bahwa mereka seperti ada di habitat aslinya. Gitu teman cerita. Di setiap aviari udah pasti ada informasi dan penjelasannya. Jadi kita nggak akan bingung bahkan nyasar. Ini sungguh lengkap sekali. Edukasi bersama anak dijamin menyenangkan. Yuk kita lanjut. Setelah aviari aliran sungai, ada apa lagi sih teman cerita? Aviari selanjutnya, aviari lahan basah. Ada binatang apa aja sih yang ada di aviari lahan basah? Nih, aku kasih lihat ya teman cerita. Ada burung bangau yang lagi menyendiri. Ada banyak burung bangau, kakinya cantik banget ya teman cerita, panjang, tinggi semampai. Pastikan saat kesini kita tidak mengganggu mereka ya teman cerita, sehingga mereka tetap nyaman bersama kita. Lanjut lagi ke aviari burung pemangsa. Yuk kita lihat. Kita juga bisa coba seberapa lebar sih rentang sayap burung. Ini beberapa contoh burung pemangsa yang ada ya teman cerita. Burungnya ngintip-ngintip, gemes banget deh. Bye-bye burung. Sekarang kita masuk ke bagian binatang mamalia. Yuk kita lihat teman cerita. Nah, ini salah satu hewan mamalia pesut mahakam yang bisa kita lihat dalam kerangka tulangnya. Ada juga nih orang utan. Kita bisa lihat loh dalamnya, dikasih penjelasannya juga nih teman cerita. Ada bagian-bagian apa aja sih di dalam orang utan ini? Gitu teman cerita. Nih contoh tulang mamalia binatang kanguru. Ada juga bagian belakangnya. Kita bisa lihat di layar ini banyak informasi-informasi tentang binatang. Kalian pasti mau tahu kan gimana penglihatan mata kucing? Ini dia perbedaannya sama penglihatan mata manusia teman cerita. Kita juga bisa lihat tanduk dan antler pada mamalia. Ada contoh beberapa tanduk, lihat deh. Seru banget, Geza ngeliatinnya serius banget, lihat teman cerita. Yang gak kalah seru lagi, berat badan kita bisa ditimbang dan bisa dilihat kan kayak Mas Gaza, tubuhmu seberat apa. Nah ini sekarang kita coba nih gantian. Kalau papa ditimbang, kira-kira tubuhnya seberat binatang apa ya? Papa tereng. Papa beratnya sebesar beruang. Ada satu nih binatang favorit Gaza di sini, kucing hutan Siberia. Gemes-gemes galak gimana gitu kan teman cerita. Ini adalah beberapa binatang yang lagi ada di dalam kandang sedang dalam penelitian. Jadi mereka sedang diteliti oleh BRIN untuk kepentingan penelitian teman cerita. Lihat deh, ada kalong besar yang adanya di atas. Lucu banget ya teman cerita, dia menggantung di atas. Kelihatan kan? Nih, aku kasih tahu. Untuk beberapa binatang yang tadi kita lihat itu bisa kita tulis di buku loh. Ih, gemes banget nggak ya? Dari sini kita bisa lanjutkan tour untuk melihat satwa yang lain atau
Atau kita mau ke toilet atau istirahat sejenak di kantin. Kita istirahat sejenak dulu yuk di kantin. Sampai di kantin, Gaza langsung buka bukunya untuk diisi beberapa binatang yang udah dilihat tadi nih teman cerita. Aku mau kasih tunjuk pada makanan dan minuman apa aja sih yang ada di sini. Lumayan untuk ngemil-ngemil cantik ya teman cerita. Harganya juga terjangkau kok. Kita istirahat makan dulu ya sebelum lanjut lihat satwa yang lainnya. Teman cerita bisa cobain nih, enak loh rasanya. Animalium ini luas banget loh teman cerita. Bagus banget tempatnya. Nah, ini adalah salah satu contoh ekosistem di gurun. Ada apa aja sih? Teman cerita bisa baca nanti di sini. Yuk, sekarang kita lanjut lagi lihat binatang mamalia yang lainnya. Ada garangan Jawa lagi jalan-jalan di atas teman cerita. Lucu banget. Ini ada musang race. Bacanya apa ya? Gimana ya mereka? Coba kita cari. Ada juga binatang berang-berang cakar kecil. Mana dia? Ah, ini dia nih, mereka lagi pada tidur nih teman cerita. Sekarang kita lanjut lihat yuk satwa invertebrata atau yang biasa disebut dengan serangga. Banyak banget loh ini. Jadi ini serangga versi besarnya ya teman cerita, supaya kita bisa lihat detailnya serangga-serangga itu ada apa aja sih macamnya. Di animalium ternyata bukan cuma anak aja nih yang belajar, bukan cuma Gaza dan Geza yang bersemangat lihat jenis satwa yang ada di sini. Tapi buat aku, orang tua pun ikut belajar karena banyak banget jenis satwa yang bisa kita lihat di sini. Serangga aja bukan cuma kecoa doang loh, ternyata teman cerita banyak banget jenisnya. Nah, ini Papa sama Gaza lagi cari nih jenis-jenis serangga. Di mana sih? Di sebelah mana sih? Ini hidup loh teman cerita. Ada kalajengking beneran. Cuma kita harus cari. Nah, tuh kalajengkingnya. Ada kan? Dari jauh udah kelihatan kupu-kupunya warna-warni, cantik banget ya teman cerita. Siapa di sini yang suka sama kupu-kupu? Selanjutnya kita mau lihat Pisces alias yang biasa kita sebut ikan nih teman cerita. Setiap ikan yang kita lihat di sini teman cerita, kita bisa baca informasinya dengan jelas karena mereka memberitahu banyak hal tentang ikan yang kita lihat. Ikan juga punya habitat masing-masing loh teman cerita. Kita lihat deh di sini pun ada layar yang bisa kita lihat, ada anatomi Pisces alias anatomi ikan. Kita tinggal pencet, tinggal pilih mau lihat anatomi luar, bagian tubuh luar atau bagian tubuh dalam. Nih Mas Gaza lagi ngisi bindernya, ada pertanyaan yang harus diisi dan kita bisa cari tahu di layar ini. Wow, besar banget kan teman cerita. Pertama kali lihat Gaza langsung teriak heboh banget loh. Gimana gak heboh? Besarnya berkali-kali lipat dari badan manusia kita nih. Gak kebayang kan kalau kita dimakan sama ikan hiu putih raksasa. Sekarang kita masuk ke eksibisi Pisces alias kolam ikan. Kita lihat nih, ada banyak banget jenis ikan dalam akuarium. Ada juga penjelasannya ikan apa aja sih. Ada macam-macam ikan air tawar dan air laut. Kita bisa cari informasi itu di tulisannya ya teman cerita.
Mereka juga menyediakan layar yang cukup besar yang bisa kita klik, kita mencari banyak informasi tentang perairan Nusantara. Jadi nggak membosankan untuk belajar ilmu tentang ikan. Lanjut ke bagian akhir dari animalium, yaitu herpetofauna atau reptil. Nah, ini ada banyak macam jenis reptil, bukan cuman cicak ya teman-teman. Ini ada beberapa jenis amfibi, mulai dari yang kecil, sedang, sampai besar. Lihat kan teman cerita? Teman cerita bisa tahu nggak itu ada binatang apa yang hidupnya di wilayah hutan hujan tropis? Ini contohnya ya teman cerita, kita bisa lihat di sini. Ada fakta menarik tentang reptil yang bisa kalian baca juga loh teman cerita. Di sini juga ada replika buaya dan aligator. Ini nggak boleh dipegang ya teman cerita, cuma boleh dilihat dan dibaca aja. Ada perbedaan pada buaya dan aligator. Terakhir kita lihat nih eksibisi herpetofauna atau reptil. Yuk teman cerita, kita masuk. Lihat deh, papa lagi penasaran nyari ada di mana sih, karena biasanya mereka itu ngumpet di balik daun-daunan atau batang-batang pohon gitu teman cerita. Buat teman cerita yang mau datang ke sini dan pengen dapetin penjelasan dengan lengkap, teman cerita juga bisa bayar pemandu edukasinya ya. Untuk biayanya sebesar 150.000 di hari weekend teman cerita. Jalan-jalan kali ini papa nih yang jadi pemandu wisatanya, karena kita nggak pakai pemandu wisata tambahan teman cerita. Ini adalah beberapa ular berbisa ya teman cerita. Ular-ular yang ada di sini itu semua sedang dalam masa penelitian yang diteliti di bawah pengawasan BRIN. Selama berada di area eksibisi satwa, teman-teman harus hati-hati ya, karena mereka semua ini satwa hidup. Kita bisa lihat tapi nggak boleh pegang ya teman cerita. Buat teman cerita yang mau kesini di hari weekend, nggak perlu khawatir karena animalium itu besar banget. Jadi waktu kita datang nggak akan numpuk ya, nggak kura-kura. Saya baik tuh kura-kura. Ini pertama kalinya Geza lihat kura-kura. Gemes banget ya baby kura-kuranya. Ada kadal yang lidahnya biru loh teman cerita. Ini adalah binatang terakhir yang Gaza lihat di animalium. Sekian perjalanan bareng sama Gaza dan Geza di animalium kali ini. Sampai ketemu lagi di perjalanan kita berikutnya ya teman cerita. Dadah.